Oke, teman-teman, kawan-kawan, semua pengikut, peternak, penghobi, peternak rumahan, peternak daging atau ayam pedaging, ayam petelur, para fans atau pengikutku, kawan-kawan, teman-temanku semua, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tentunya salam sehat selalu buat kalian semua. Kali ini video ini saya mau bahas beberapa hal, tapi kalau kepanjangan mungkin saya akan persingkat. Jangan di skip ataupun tonton sampai selesai. Bagi teman-teman kawan-kawan yang baru lihat saya atau akun saya atau channel saya, silakan ikuti saya, klik ikuti atau subscribe, beri komentar, bahkan bagikan kalau manfaat kiranya apa yang saya bahas. Tentunya dalam hal peternakan, saya akan bahas dalam peternakan. Dua hal penting dalam hal peternakan yang selama ini saya jalankan, yang cukup saya mau arahnya ke sana, atau katakan saya sangat merasa miris, sedih melihat ayam-ayam kampung yang hasil ternak daripada orang-orang teman-teman saudara kita di kampung itu. Ayam mereka kurang dihargai secara harga ya. Entah ini penyebabnya apa, saya juga kurang paham, tapi ke depan saya akan selidiki. Contoh, ayam kisaran 4-5 bulan itu dihargai angkanya 35 sampai 40 ribu per satu ekor. Sedangkan ayam tersebut kalau dihitung secara ternak itu nggak bakal cukup modal. Nggak bakal cukup modalnya. Modal secara biaya ya. Kecuali memang para tangkulak atau pengepul ayam ini, khusus ayam kampung, mereka tuh mengumpulkan ayam-ayam yang dari hasil ternak umbaran bebas, yang sekiranya itu ayam boleh katakan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada yang sampai 5 bulan dan 6 bulan baru bisa sampai menuju 1 kilo. Nah itu ayam-ayam tersebut memang diumbar bebas, boleh katakan hampir tidak dikasih makan. Kalaupun kasih makan, makan yang seadanya ya, ketemu di dapur, sisa-sisa makanan di dapur. Oh ya maaf, kamera goyang-goyang ya, karena saya pakai pegang. Kebetulan stand-nya saya lagi malas ambil. Jadi wajar juga kalau dipikir-pikir seperti itu. Nah maka saya dari sini menyarankan teman-teman, ayo beternaklah secara insentif. Pakai sistem kandang, ayamnya dijaga dengan baik, kasih multivitamin yang kita olah, yaitu jamu-jamuan. Jangan kasih makan ataupun minuman vitamin, bahkan vaksin. Karena menurut saya begini, ini menurut saya ya, pakan jadi yang di pabrikan itu kita tidak mengetahui sepenuhnya produk apa saja yang di dalamnya mengandung. Tidak tahu semuanya. Memang dia tercantum, tapi kita tidak melihat langsung. Terus kedua, dalam hal pakan itu, kita tidak tahu sehat atau tidak kalau dikonsumsi oleh manusia hasil daging ayam itu. Dan vaksin, kita tidak tahu vaksin yang digunakan itu berdasarkan obat apa, atau katakan sesuatu yang apa, kita tidak mengerti karena kita tidak sekolah di dunia kedokteran. Maka dari saya tuh tidak mau menciptakan ayam yang pakai vaksin. Ayam saya dari DOC memang saya kasih pur, karena saya belum menemukan modal yang cukup untuk menciptakan pakan ayam yang menggunakan mesin. Kalau ayam kecil atau DOC dikasih fermentasi atau makanan fermentasi langsung, biasanya tidak akan bertahan. Artinya dia akan rusak pencernaannya, dia akan gampang sakit. Kalau sudah punya mesin cetak atau mesin cetak pelet ataupun pur, saya mungkin akan ciptakan sendiri untuk dari ayam DOC pembesaran sampai ayam yang sudah indukan. Saat ini pembesaran dan indukan semua saya cetak sendiri, saya bikin sendiri. Dan yang pertama, kembali ke poin pertama, saya mengajak teman-teman kawan-kawan beternak sistem rumahan, beternak mandiri. Bagaimana beternak mandiri? Kita ciptakan ayam kita bertelur, telurnya kita teteskan.
ayamnya kita besarkan, kita jual dengan pakan yang kita ciptakan, agar harganya bisa menguntungkan buat kita. Bahkan ya, sangat bisa menjadi penghasilan utama. Dengan cara pilih ayam yang pertumbuhan bobotnya paling lama 2,5 bulan, layak jual di angka 8-9 on sampai 1 kilo lebih. Agar kita bisa jual sendiri. Jangan seperti seolah-olah saya kehilangan masukan, atau saya tidak punya uang nih, saya jual secara cepat aja, ya kan, diborongin segala macam. Saya bersaran gitu loh, usahakan kita beternak tapi kita jual sendiri. Jual lah, mungkin kita bisa bikin kandang kecil-kecilan, taruh di pinggir jalan, atau kita bisa door to door menawarkan kebutuhan yang membutuhkan ayam potong, ayam kampung, entah itu restoran, warung-warung makan kecil, ataupun kita bisa door to door kepada ibu-ibu rumah tangga, ataupun kita bisa jual di pasar, tapi kita punya lapak sendiri. Memang tidak mudah, ini butuh perjuangan. Saran saya seperti itu. Kalau kita jual ke tengkulak, maaf, bukan berarti kita tidak mau memberikan mereka keuntungan, tapi harga yang mereka tawarkan tidak logis. Mereka tidak berpikir bagaimana beternak betapa sulitnya memperjuangkan ayam itu dari kecil sampai layak dipanen. Mereka tidak pikirkan. Jadi mereka nawar, yang penting mereka mau cari untung. Nah, untuk itu kita ternak sendiri dari hulu sampai hilir, kita usahakan kita megang. Dari kita ciptakan ayamnya, pembesarannya, sampai kita menjualnya. Ayo kita seperti itu supaya peternak ini bisa menghasilkan. Dan teman-teman perlu ketahui, kalau kita menggunakan atau mengandalkan peternak rumahan yang ada kadarnya, yang ternaknya itu dilempar ke ladang atau diumbar bebas, lama kelamaan namanya perkampungan itu makin maju menjadi perkotaan, pemukiman berat. Pemukiman itu makin padat. Bagaimana ayam bisa makin bertumbuh banyak? Ke depan semua ayam kampung yang diternak bebas, diumbar bebas itu kan hilang. Bukan hilang karena apa? Tempatnya tidak ada. Ayam itu butuh kebebasan, tidak ada kebebasan yang kita mau atau kita maukan untuk ayam itu bisa bertumbuh, tidak ada ke depannya. Maka kita butuh menciptakan kandang insentif. Tidak perlu besar. Kandang ukuran 5x10 aja bisa punya ayam ribuan loh. Kalau kita bisa bikin kandang yang disetting dengan baik. Untuk para pengepul ayam atau apa namanya, pengepul ayam lah intinya lah ya. Kalian seharusnya berpikir bijak dan baik. Hargailah para peternak supaya mereka bisa berlanjut untuk beternak. Kalau caramu menghargai ayam itu terlalu murah, para ternak lama-lama habis, peternak habis, nggak mau ternak lagi, mereka tidak mengenal untungan, yang ada mereka rugi. Kalian juga yang rugi, tidak mendapatkan ayam lagi ke depannya, kecuali kalian mau berternak sendiri. Dan untuk para peternak, ayo, saya sangat mendukung, ternaklah dengan cara insentif. Pakan kita ciptakan ayam yang organik, jangan menggunakan segala kimiawi, agar ayam yang kita ciptakan itu sehat dikonsumsi oleh semua kalangan, karena itu baik, sehat. Sekian 2 hal penting ini yang saya mau bicarakan. Terima kasih untuk teman-teman, dan salam rezeki melimpah, sehat selalu buat kita semua. Amin.